Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ini ada salah satu mobil flagshipnya mobil Fortuner. Salah satu flagshipnya mobil Fortuner yaitu Fortuner Toyota Fortuner 4x4. Kenapa bisa 4x4? Karena di situ ada tulisannya Tetra Drive bosku. Ini adalah mobil Fortuner yang sangat capable untuk off-road atau untuk medan-medan yang berat. Nah, mobil ini disewakan oleh salah satu perusahaan rental yang ada di Makassar. So, kalau kalian tertarik dengan mobil-mobil, kalian ada perusahaan atau korporasi yang menginginkan mobil-mobil operasional untuk disewakan, kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskus mengenai kebutuhan mobil operasional yang ingin kalian rental atau kalian sewa untuk operasional perusahaan kalian. Nah, salah satunya mobil ini udah disewa dan sepertinya tinggal diserah terimakan kepada penyewanya. Nah, nih bos, gagah mobilnya ya, Toyota Fortuner. Nah sekarang, bahkan kalau kalian mau membeli mobil ini juga, kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku. Untuk kalian yang ada di sekitaran Makassar, ulala, Toyota Fortuner Tetra Drive. Nah sekarang kita bahas mobilnya. Dari samping ini mobil memang kelihatan kebapak-bapaan ya, karena ini adalah mobil yang memang diperuntukkan biasanya untuk kaum bos-bos atau kaum petinggi-petinggi perusahaan atau petinggi-petinggi satu kedinasan atau apapun itu yang biasanya mengoperasikan atau menggunakan mobil ini. Nah, dari depan, kita lihat dari lampunya dulu. Lampunya pakai Proji bos, dan background di bagian dalam untuk Proji warna hitam. Jadi ini kelihatan memang sangat sangar kalau kita lihat ya. Ini lampunya Proji, ini warna hitam, dan di bagian bawah sini ada lampu DRL-nya. Sekarang kita coba lihat pada saat kita remote atau kita lock unlock mobilnya, apa yang kelihatan dari situ. Oh, lampu bawah aja yang beroperasi ya. Coba kita unlock. Salah. Cuma lampu bawah. Lampu atasnya nggak ada sinyalnya. Nah, di sini DRL-nya, dan kalau kita lihat untuk lampu sennya, apakah dia sequential? Nggak sequential bosku. Nah, informasinya untuk yang Fortuner yang edisi Legender itu kita udah pernah bahas sebelumnya, katanya akan masuk ke Indonesia, tapi ya kita bahas 4x4 dulu. Ada kamera depannya karena mobil ini memang support buat kamera 360. Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 juga sekarang sudah support untuk kamera 360. Logo Toyota yang sangat besar di bagian depan. Lalu kemudian di sini ada grillnya yang blacknya itu black glossy. Lalu kemudian front under garnish di bagian depan, dan di bagian bawah harusnya kelihatan ada gardan depannya juga, tapi untuk bagian depan dia sepertinya nggak pakai gardan, dia pakai lupa, intinya penggerak depan lah kayak gitu. Nah, sensor parkir masih ada satu di bagian dalam sini, cuman 2 sensor parkir depan ya, cuman kiri kanan bos. Kalau Pajero sih ada 4 ya depan, 4 depan 4 belakang, dulu malah 6. Di sini kelihatan cuma 2. Nah, sini ada fog lampnya. Ini harusnya si fog lamp ya di bagian bawah di sini, tapi ini posisinya lebih rendah dan ini lampu sen harusnya. Nah, intinya kayak gitulah. Nah, di bagian samping ada sedikit over fender tipis kayak gini, warnanya hitam doff. Lalu kemudian untuk bannya dia pakai Dueler HT ya, half terrain. Lalu kemudian Bridgestone Dueler, dia pakai yang ring 18 265/60 ya, kurang lebih sama kayak Pajero punya ya. Warna velgnya gunmetal, gagah, tapi lebih mewah kalau dia dual tone ya. Tapi biasanya mobil 4x4 sih mobil yang siap diseksa. Nah, bagian sini ada lampu sennya. Kamera lagi bos, ada kamera di sini. Jadi kalau kalian mau ngeksis ke orang-orang yang ada dalam mobil, kalau mobilnya lagi lampu sen ke kanan, kalian eksis saya berdiri di sini, pasti akan kelihatan dalam layar monitornya. Nah, biasanya bagian bawah sini si lampu. Footstepnya bos, ini cukup kokoh, mirip-mirip yang ada di Pajero juga. Tetra Drive. Kalau kalian lihat Fortuner, tulisan sampingnya Tetra Drive, setahu saya itu 4x4. Koreksi kalau keliru bos. Handle pintunya dia warna chrome, ada tombol lock unlock karena mobil ini udah pakai smart key keyless. Ada kunci buat emergency juga. Di bagian belakang juga sama, dia warnanya warna chrome, nggak sewarna dengan body.
Lalu kemudian paling belakang lagi, nih lampunya. Coba kita remote lagi untuk lampunya. Apa yang muncul di bagian? Nah, yang muncul untuk bagian belakang itu hanya di bagian atas. Jadi bagian dalam sini. Dan biasanya kalau begitu ini lampu senya juga. Lampu mundur yang ada di ini, lampu belakangnya semuanya. Seharusnya kayak gitu. Ini yang varian VRC. Belakang tulisannya Fortuner sangat jelas. High-mount salt lamp. Rear defogger juga ada. Rear wiper juga ada. Di atas ada shark fin antena. Edisi 50 tahun Toyota kalau nggak salah ini. Semua mobil-mobil Toyota sekarang pakai edisi 50 tahun kayak gitu. Setahu saya. Di bawah ada reflektor di bagian belakang. Di bagian belakang sensor parkirnya jadi ada 5. 1, 2, ada di tengah 1. Dan bagian belakang. Ada kamera mundur pula. Ini ada kamera mundurnya. Ulalah. Di bagian ban belakangnya, dia pakai pengeremannya, udah pakai cakram juga. Ukuran bannya pasti sama. Profil velgnya juga pasti sama. Dan kalau kita lihat chassisnya, lumayan tebal ya. Chassisnya leather frame. Mobil yang memang tangguh dengan leather frame itu. Nah, ini kayak Veloz yang sekarang nih, bos. Dia pakai garis jendela yang melingkari seluruh mobilnya. Tapi yang Veloz itu sampai ke bagian depan, kalau ini cuma sampai di bagian spionnya. Nah, udah pakai talang air, di atas ada roof rail. Dan ini suspensinya empuk, bos. Fortuner suspensinya cukup empuk. Sekarang kita lihat sisi belakangnya. Kita buka bagasinya. Dia sebenarnya kick sensor ya, cuman kagak tahu kenapa ini kick sensornya nggak berfungsi. Nah, dia pakai power back door. Cuman something wrong dengan si power back door-nya. Karena ini kok kebukanya cuma nyampe segini. Entah apa yang terjadi, padahal mobil ini baru delivery. Baru datang dari proses pembelian. Entah apa yang terjadi, entah saya yang kurang tahu tentang mobil ini. Dan di bagian bawah sini ada kick sensornya juga. Tuh. Cuman kalau saya coba, ini no respon, bos. Nah, kayak gitu aja. Kalau misalkan kayak gini, kita mesti nunduk lagi. Lalu kemudian masukin barang, itu effort banget. Di bagian bawah sini, dia nggak ada sekat untuk penyimpanan barang. Nggak tahu kenapa. Kalau nggak salah, Pajero itu punya. Kalau nggak salah. Di sini nggak ada. Dan kalau kita lihat, memang posisi ban serep ada di bagian bawah sini. Tapi kan Pajero ada juga di situ. Tapi nggak tahu kenapa di bagian bawah sini nggak ada tempat penyimpanan. Nah, tapi ya kayak gitulah adanya. Dan ini joknya yang paling belakang, dia model gantung ke samping. Jadi kalau untuk kita butuh spare yang lebih luas, kita mesti lipat ke situ, lalu kemudian mesti ditarik ke atas lagi. Nggak tahu ini cara kayak gimana untuk narik ke atasnya. Kayak gitu. Jadi tinggal ditarik full ya, dan dia bakal ngeper untuk, dan ternyata ini sangat ringan, bos, untuk kita narik ke atas. Dan ini dicantolkan kemana ya? Ke samping. Dia dicantolkannya ke samping kayak gini. Cukup rumit sih ya. Lebih enak yang model lipat sih ya. Ya kayak gitu. Dan dia menggantung kayak gini. Cuman kalau kita goyang-goyangkan ya cukup goyang ya, kurang rigid. Apakah ini bakal kuat untuk menahan hentakan-hentakan pada saat mobilnya jalan, kita nggak tahu. Lampu bagasi belakang juga ada. AC-nya bisa diatur untuk sirkulasinya di bagian belakang. Dan ini joknya, sangat rendah untuk dudukan kakinya di bagian bawah. Nanti kita tes pada saat kita ada di dalam. Nah, ini power back door cukup besar, tapi entah kenapa saya nggak tahu ngebukanya nggak full sampai ke atas. Dan ini kita tutup lagi, entah akinya soak atau gimana, saya kurang tahu. Nah, karena dia udah pakai power back door, jadi dia menutupnya otomatis kayak gitu. Sekarang kita intip baris kedua untuk sisi penumpang. Masih diplastikin. Kalau kemarin sih ada yang berebutan untuk unwrapping atau apa ya, unplastikin mobil baru. Ya ini silahkan di unplastikin. Saya males sih nggak unplastikin karena memang bukan mobil saya. Kesian biar nanti yang pakai mobilnya yang buka plastiknya. Di sini dia materialnya kulit, jahitan asli, jadi di sini soft, di atasnya juga soft.
Material yang ada di sini warnanya silver, bagian sini warna chrome. Lock unlocknya dia tetap warna hitam. Di sini black glossy dan ini auto untuk power window-nya. Di bagian bawah ada cup holder, door pocket, lalu ada speaker lagi. Joknya ini itu masih bisa buat maju mundur. Dan ini joknya kalau kita lihat ya materialnya kulit. Tapi nggak bermaksud untuk membandingkan ya. Nggak bermaksud untuk membandingkan atau menjelak salah satu produk. Tapi entah kenapa menurut saya material kulit joknya Pajero lebih premium dari ini. Entah kenapa, dan ini kalau kita lihat jahitannya juga kelihatan kayak gitu. Mobil ini udah pakai headrest 3 di bagian tengah, lalu kemudian di sini ada armrestnya. Yang armrestnya di ujungnya ada cup holdernya. Nah, ini pelipatannya 40-60. Untuk melipatnya kita tinggal tekuk ke atas. Di sini, yang ini kita tekuk ke atas, maka dia akan melipat otomatis ke depan. Cuman ini mentok nyampe segini ya. Setahu saya Pajero bisa lebih lurus lagi ke atas. Jadi akses kita untuk naik itu lebih mudah. Ini oke. Kalau Pajero sih, ini nggak bermaksud untuk membandingkan lagi bosku. Pajero di sini dipasangin plastik sampai ke atas. Jadi pada saat kita nginjek-injek bagian situ, itu nggak mudah rusak. Ini langsung kulit dengan karpetnya. Nah, coba duduk di bagian belakang. Wow. Bos, ini duduk di bagian belakang nggak ada tempat, bos. Semoga kelihatan. Ya, ini nggak ada tempat. Karena kalau kita lihat, ini joknya. Waduh, gimana ya cara nunjukinnya? Ini. Wah, ini nggak bisa dimundurin lagi. Sempit bos. Memang buat anak kecil yang di belakang gini sempit. Ini aja kalau tinggi saya 168 ya, nggak sampai 177. Ini udah mentok ke sini. Kalau ketegakkan jok yang ada, oke masih bisa sliding. Tapi kalau dia posisi paling mundur kayak gini, coba saya cek yang di baris tengahnya. Oh ya, di sini ada gripnya dan dia modelnya yang recline. Blower AC-nya bisa diatur, termasuk di sini ada lampu. Untuk blower AC-nya, power blowernya bisa diatur dari sini juga. Untuk on-off-kannya dan autonya ada di sini juga. Ya, dual zone. Sekarang saya coba turun dan ini susah untuk turunnya. Sekarang saya coba tegakkan jok baris tengah ini dan duduk di baris kedua. Apakah? Wow, ini baru nyaman, bos. Kalau kalian adalah bos-bos, maka disinilah tempat kalian. Dan ini memang ternyata masih bisa dimajukan. Mentok sampai segini, berarti yang di belakang udah pas-pasan karena majunya nggak begitu jauh. Ada hooknya di sini. Seat pocket bagian belakang, sisi driver dan sisi penumpang juga ada. Ada hooknya juga. Buat power outlet ada. Tempat naruh HP kurang dalam. Finishingnya bagian bawah oke, karena dia agak rasa-rasa karet gitu. Tunnelnya tetap ada. Di bagian bawah. Lalu kemudian ya itulah. Oh ya, di sini ada layar. Yang layarnya ini, dia. Jadi ini, sorry, nggak kelihatan tadi. Ini mesti dipencet ke sini, maka dia layar entertainmentnya kurang. Cuman biasanya saya kalau misalkan di jalanan terus menatap ke layar kayak gini, kadang-kadang mual dan sakit kepala, jadinya mabok. Saya lebih suka untuk melihat ke depan. Oh ya, ini 4x4 nggak punya sunroof. Kalau si Pajero punya sunroof. Masing-masing ada kelebihan. Pajero pakai sunroof, ini pakai layar. Tinggal kalian maunya kayak gimana. Nah, itu bosku. Lumayan untuk duduk di sini cukup enak. Bisa buat 3 orang dan harusnya sih cukup nyaman. Nah, untuk layout dashboardnya kita tinggal nunjukin dari sini, bos. Kayak gini dia. Cockpitnya sih cukup oke. Dominan material warna hitam. Oke, Pajero futuristis, tapi ini lumayan. Sekarang kita ke baris depan. Langsung ke sisi driver aja. Oh enggak, saya mau lihat yang sisi penumpang sebelah kirinya dulu. Apakah yang penumpang sebelah kiri itu joknya udah pakai? Ini yang istimewa dari mobil ini. Untuk baris depan dia joknya udah 8 arah untuk sisi penumpang, bos. Dan di sini ada airbag lagi, airbagnya cukup komplit. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian kita balik ke sisi depannya. Nah, nih. Soft opening, bos. Di atas ini
Ada lagi. Jadi ada 2 tingkat di sini, finishingnya kulit dengan jahitan-jahitan asli, ada tulisan Fortuner dan itu sekalian tombol. Di sini cup holder bos, dekat dengan blower jadi kita bisa mendinginkan minuman dari situ. Itu ya. Ini joknya semi bucket. Safety-nya pasti dapat di atas. Headrest-nya bisa diatur untuk recline. Untuk high adjuster. Ini masih kotor-kotor bos, baru datang dari pengiriman. Ada Twitter di situ. Kemudian di sini finishingnya black glossy dan power window-nya dia yang auto. Sekarang kita ke posisi di mana posisi inilah yang akan kalian impi-impikan kalau kalian membeli mobil. Saya sekarang di posisi kokpitnya mobil ini. Karena di sini panas, maka mobilnya saya hidupkan aja. Gak tahu bensin solar ya, ini diesel bos. Sebelum kita ke AC dulu lah ya, karena lumayan panas. Kita auto, langsung ke auto aja. AC-nya cukup dingin ya. Indikator bahan bakarnya masih ada lah ya, masih lumayan buat kita dingin-dinginan. Ini kiri kanan bisa diatur ya, dual zone ya. Masing-masing kiri dan kanan bisa mengatur. Kalau dualnya dimatikan, maka dia ngikut. Blowernya. Kalau kita off kan blowernya, kayak gitu ya. Ini blowernya turunkan. Kalau dia yang kipas besar naikkan, kipas kecil turunkan, front defogger, rear defogger, sirkulasi udara on, untuk AC belakang on off, dan ini untuk pengaturan arah semburan. Lumayan komplit. Kayak itulah. Sekarang di bagian sini ada tempat penyimpanan yang kalau dia ditutup, aksen kayu hitam bos. Dan di bagian bawah sini ada tempat cup holder lagi, ada 2, transmisi otomatis. Parking brake-nya masih mekanikal, cuman ini kurang mewah sih ya. Finishingnya di sini kulit sih kulit, tapi materialnya kok kurang mewah. Armrest-nya oke, karena di sini masih ada parking brake yang mekanikal, maka di sini kalau bahasa kasarnya di sini dikasih cipe. Tempat penyimpanan barang cukup luas. Ini nggak bisa dimaju mundurkan untuk armrest-nya. Mode berkendara ada eco, ada power, jadi masing-masing tinggal pilih. Kelihatan nanti di di situnya. Nah itu eco dengan power. Nah terus di bagian bawah sini ada differential lock, stability control, dan ada tombol-tombol dummy. Kayak gitu. Di sini ada lampu hazard. Lalu kemudian untuk AC-nya arah semburannya bisa diatur. Di atas ini hard plastik, soft. Setirnya dibalut dengan kulit dan jahitan asli. Ada pedal shift-nya kiri dan kanan. Sorry nggak kelihatan ya. Ini ada pedal shift kiri dan kanan. Sini audio switch steering. Ada cruise control bos. Adaptif apa belum? Seharusnya sih adaptif dong. Ini kan 4x4 bos. Airbagnya ada banyak. Intinya ada banyak. Di bagian pilar ada, di bagian jok kiri kanan ada, di bagian depan kiri kanan ada. Banyak airbagnya, jadi sisi safety oke lah. Ini soft. Sini juga soft dengan jahitan asli. Untuk head unitnya, ini head unitnya sorry, daripada kita kena teguran sama YouTube karena copyright, jadi kita off kan musiknya. Sekarang kita ke home. Aplikasi. Ada My Toyota, surat monitor, notify, perintah suara. Say a command. I don't wanna say anything. Dan di bagian bawah ada hill descent control. 4x4-nya model knob putar kayak gini. Ada power outlet. Di bagian bawah sini nggak tahu ini buat apa. Ya kayak itulah intinya. Nah itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Toyota Fortuner ini. Di bagian atas ini dia udah pakai yang elektrokromatik, tempat penyimpanan kacamata. Ini mobil pajaknya berapaan ya?
Pajaknya 10 jutaan kurang lebih. Berapa sih? Kurang lebih segitu ya. Pajak. Masa iya 71 juta. PKB-nya, pajak kendaraan bermotor itu 10 jutaan. Mahal bos. 10 juta setahun. Dikali 10 tahun, dikali 100 tahun banyak. Lampunya, lala, untuk lampu doornya bisa di on off kan. Oke. Sun visor dengan vanity mirror sisi penumpang, sun visor dengan vanity mirror sisi driver. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bos tentang si Toyota Fortuner Tetra Drive 4x4. Semoga ini menjadi informasi yang referentif dan bermanfaat buat kalian yang menginginkan mobil-mobil leather frame kayak gini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau menginginkan mobil seperti ini, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.